Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan membahas tentang integrasi Firebase Authentication pada Android. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang, dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Firebase Authentication merupakan sebuah service yang disediakan oleh Google, di mana kita dapat melakukan validasi user sebelum masuk ke dalam aplikasi yang kita buat. Firebase Authentication yang digunakan dalam video ini menggunakan custom login, yang berarti kita dapat menggunakan email yang lain selain email dari Google. Terdapat beberapa langkah yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai untuk melakukan penulisan kode program. Langkah pertama adalah melakukan login Google pada browser default untuk akun yang akan Anda gunakan. Disarankan menggunakan akun Google pribadi. Langkah kedua, buatlah proyek Android dengan menggunakan empty activity. Saya belum akan membuat proyek dengan login activity, dikarenakan sampai dengan tahap ini, kita belum mempelajari mengenai mutable live data. Langkah ketiga, buka build.gradle untuk level project, dan hapus baris JCenter dari repositories pada bagian all projects. Lakukan sync Gradle setelah Anda melakukan penghapusan. Langkah keempat adalah membuka Firebase Assistant pada menu Tools, Firebase. Firebase Assistant pada Android Studio sudah menyediakan banyak pilihan untuk menghubungkan aplikasi yang dibuat dengan Firebase. Langkah kelima adalah memilih Firebase Authentication, kemudian memilih Authenticate using Custom Authentication System. Android Studio Assistant akan membuat halaman yang baru, di mana kita dapat mengikuti langkah-langkah yang tertera untuk mendapatkan aplikasi yang terhubung dengan Firebase Authentication. Begitu saya menekan tombol Connect to Firebase App, Android Studio akan membuka tab atau browser default dan membuka halaman console.firebase.google.com, di mana kita dapat memilih salah satu proyek yang ada atau membuat proyek Firebase yang baru. Pada tab ini, saya akan membuat proyek yang baru. Anda akan dihadapkan pada nama proyek. Isilah nama proyek sesuai dengan ketentuan penamaan. Tahap berikutnya adalah persetujuan untuk aktivasi Google Analytics. Di sini saya memberikan kondisinya dalam keadaan default atau recommended. Setelah menekan tombol continue, kita akan dihadapkan kepada tampilan untuk konfigurasi Google Analytics. Masukkan nama akun yang Anda inginkan dan pindahkan lokasinya di Indonesia, kemudian centang pilihan menyetujui syarat dan ketentuan dari Google Analytics. Setelah seluruhnya selesai, tekan tombol Create Project. Konsol Firebase akan memproses permintaan pembuatan proyek Firebase. Setelah beberapa saat, Anda akan dihadapkan pada sebuah tombol untuk mengkoneksikan aplikasi Anda dengan Firebase. Tekanlah tombol tersebut dan aplikasi Anda sudah terhubung dengan Firebase. Buka Android Studio Anda dan Anda sudah dapat melihat centang hijau untuk koneksi aplikasi Anda ke Firebase. Berikutnya tekan tombol untuk menambahkan Firebase Authentication SDK ke aplikasi Anda. Setelah proses penambahan library selesai, saya akan membuka halaman console.firebase.google.com dan memilih proyek yang sudah kita buat di awal. Pilih menu Authentication, kemudian tekan tombol Get Started. Pada halaman baru yang muncul, pilihlah Sign In Method dan kita melihat bahwa terdapat banyak cara untuk melakukan login. Di sini saya akan mengaktifkan pilihan untuk email dan password. Anda juga dapat mengaktifkan pilihan email link atau passwordless sign in, di mana Firebase akan mengirimkan email berisi link untuk melakukan login. Passwordless sign in ini secara umum akan lebih aman, karena link untuk melakukan login akan dikirimkan via email terdaftar. Pada tutorial kali ini, saya belum mengaktifkan pilihan untuk passwordless sign in. Setelah melakukan pengaturan untuk sign in providers, buatlah beberapa akun pada tab user. Data user ini akan digunakan untuk melakukan login pada aplikasi Android.
Setelah langkah persiapan selesai, kita akan memasuki tahap untuk pembuatan layout. Sebagai studi kasus, saya akan membuat 2 buah activity dan 2 buah layout. Layout pertama adalah halaman login, sedangkan layout kedua adalah halaman identitas user yang melakukan login dan sebuah tombol untuk logout. Setelah pembuatan layout selesai, saya akan melakukan penambahan kode program pada main_activity.java dan second_activity.java. Pada main_activity.java, saya akan membuat sebuah instance variable dari Firebase Auth dan saya inisiasi pada metode onCreate. Kemudian saya akan mendefinisikan event klik pada tombol login dengan menggunakan metode sign_in with email and password dari objek Firebase Auth. Metode ini akan menerima 2 buah parameter, yaitu email dan password.
saya akan memberikan validasi sederhana jika salah satu atau kedua dari edit text kosong. Jika edit text untuk email dan password terisi dan bukan hanya berisi spasi saja, maka saya akan menggunakan metode sign in with email and password. Metode ini juga saya tambahkan dengan metode add on complete listener untuk memeriksa apakah aplikasi telah selesai mengirimkan dan mendapatkan data dari Firebase. Jika tidak ditemukan data yang cocok, maka aplikasi akan memunculkan toast. Jika ditemukan data yang cocok, maka activity akan berpindah ke activity kedua. Penulisan pemanggilan activity kedua akan saya buat dalam metode terpisah, yaitu update UI. Pada second activity.java, saya juga akan membuat instance variable dari Firebase Auth dan diinisiasi pada metode onCreate. Hal lain yang juga saya lakukan pada metode onCreate adalah mendefinisikan action untuk tombol logout. Untuk dapat melakukan logout dari Firebase, kita cukup memanggil metode signout dari objek Firebase Auth. Selain memanggil metode signout, saya juga akan memanggil metode finish serta membuat intent untuk meload kembali main activity. Hal tersebut disebabkan karena pada pemanggilan second activity, main activity sudah pada state on destroy dengan penggunaan finish. Data yang ditampilkan pada text view tidak akan saya muat pada metode onCreate, melainkan pada metode onStart. Untuk itu, saya akan mengoverride metode onStart pada kelas ini. Pada metode onStart, saya akan menginisiasi objek dari Firebase user. Jika objek tersebut tidak null, maka data dari objek tersebut akan saya letakkan pada text view. Terdapat sebuah masalah, yaitu jika kita menekan tombol back dengan kondisi user telah login, maka aplikasi akan tertutup. Dan begitu kita buka, maka aplikasi akan meminta Anda untuk melakukan login ulang.
Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan melakukan override method onStart pada mainActivity.java. Sekian video pembelajaran mengenai integrasi Firebase Authentication dengan email dan password pada aplikasi Android. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.